Halo, kami dari kelompok 3 Manajemen Layanan Khusus Offering C20 yang beranggotakan saya sendiri Rahmawati Mutiara Turki. Saya Putri Vindian Ilyas. Saya Mulas Bunda Puspita. Pada video ini kami akan membahas mengenai manajemen laboratorium sekolah yaitu di SMA Laboratorium. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. SMA Laboratorium Malang atau yang biasa dikenal sebagai SMA Lab UM adalah salah satu sekolah swasta terbaik di Kota Malang. Dengan mengusung visi sebagai sekolah unggul pencetak lulusan yang berprestasi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sekolah ini memiliki berbagai fasilitas untuk penunjang proses pembelajarannya, termasuk laboratorium. SMA Lab UM memiliki 4 laboratorium, yaitu lab biologi, lab fisika, lab kimia, dan lab komputer. Laboratorium dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan salah satu fasilitas penting bagi peserta didik dalam menerapkan teori yang telah diajarkan oleh guru di dalam kelas. Oleh karena itu, laboratorium membutuhkan pengelolaan yang tepat melalui berbagai fungsi manajemen agar dapat mendorong efektivitas dan optimalisasi proses pembelajaran di sekolah. Proses manajemen laboratorium IPA di SMA Lab UM terbagi menjadi 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dan evaluasi. Perencanaan laboratorium di SMA Lab UM dilakukan dengan menyusun program kerja untuk setiap tahun ajaran. Program kerja yang disusun ini terdiri dari program kerja harian, mingguan, bulanan, per semester, dan awal tahun pelajaran. Program kerja ini di dalamnya juga memuat perencanaan kegiatan praktikum di laboratorium. Untuk menyusunnya, guru harus membuat perencanaan praktikum yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, kemudian menyerahkan kepada kepala lab untuk dimasukkan ke dalam program kerja. Sementara itu, perencanaan anggaran untuk pengadaan kebutuhan laboratorium disusun dalam laporan tersendiri yang terpisah dari program kerja. Sedangkan pengadaan dilakukan dengan proses pencatatan kebutuhan peralatan dan bahan praktikum oleh petugas lab, kemudian catatan tersebut diverifikasi dan dipenuhi oleh staf sarana dan prasarana sekolah. Staf sarpras khusus ini juga bertugas untuk melakukan proses inventarisasi. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian laboratorium IPA di SMA Lab UM sudah terstruktur dengan baik dan setiap pengelola laboratorium telah mengemban tugas sesuai kompetensi yang dimiliki. Pengelola laboratorium yang pertama adalah kepala sekolah yang berperan dalam memberi tugas kepada koordinator hingga laboran, memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas lab, memberi motivasi kepada guru fisika, kimia, dan biologi dalam hal kegiatan lab, hingga menyediakan dana keperluan operasional lab. Selanjutnya, pakar kurikulum bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan guru untuk laboratorium, sedangkan Wakasarpras bertugas dalam mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat atau bahan laboratorium IPA. Sementara itu, kepala urusan lab IPA bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium, mengusulkan untuk pengadaan alat dan bahan, mengkoordinasikan masing-masing guru bidang studi, yaitu fisika, kimia, dan biologi, dengan jadwal kegiatan pemakaian masing-masing laboratorium. Tahap ketiga adalah proses penggerakan. Penggerakan ini dilakukan dengan melaksanakan berbagai program kerja yang telah disusun dalam perencanaan hingga proses pemeliharaan dan perawatan. Kegiatan harian di laboratorium SMA Lab UM dilakukan dengan merawat dan menjaga kebersihan ruang lab dan sekitarnya, menyiapkan dan melayani kegiatan praktikum, mencatat kegiatan praktikum, dan lain sebagainya. Tahap terakhir yang tak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi. Proses evaluasi kegiatan di laboratorium IPA SMA Lab UM dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi saat selesai kegiatan praktikum dan evaluasi rutin atau terjadwal. Evaluasi terjadwal ini dilakukan bersama melalui musyawarah guru mata pelajaran sekolah atau MGMPS yang merupakan forum diskusi untuk rumpun IPA dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Sementara evaluasi setelah praktikum dilaksanakan di hari yang sama setelah praktikum selesai dilakukan agar praktikum di hari selanjutnya tidak terjadi kendala. Evaluasi ini didasarkan pada pengamatan langsung petugas lab selama praktikum berlangsung serta masukan dari guru mata pelajaran. Beberapa kendala yang biasa terjadi saat peserta didik melaksanakan praktikum adalah kurangnya waktu dan terkadang tidak semua peserta didik ikut andil dalam kegiatan praktikum tersebut. Untuk mengatasi masalah kurangnya waktu, pengelola lab dan guru memutuskan untuk mengurangi variabel yang diteliti sehingga proses praktikum dapat dijalankan secara lebih efisien. Terkait kendala peserta didik yang tidak terlibat, pengelola lab menambah jumlah alat praktikum selama kegiatan berlangsung sehingga seluruh peserta didik dapat berperan secara langsung dalam proses praktik tersebut. Nah, ternyata ada banyak hal nih yang bisa kita pelajari dari proses manajemen laboratorium IPA di SMA Lab UM sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik dapat mempraktikkan pengetahuan yang telah diterimanya. Laboratorium harus dikelola secara tepat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dan evaluasi. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan